Di suatu hari, ada sebuah kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan di kerajaan tersebut, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka memiliki sebuah harapan, memiliki seorang anak. Sang raja dan ratu orang yang sangat baik. Mereka meyakini bahwa suatu hari nanti impian mereka akan terwujud. Dan tak lama kemudian, impian mereka benar-benar terwujud. Mereka memiliki seorang bayi kecil perempuan, dan karena bayi itu bersinar seperti matahari dan menerangi hari, putri kecil itu diberi nama Mentari. Sang raja dan ratu memutuskan untuk merayakan pesta besar untuk kebahagiaan atas kelahiran Mentari. Semua rakyat diundang, termasuk para peri yang hidup di hutan misteri. Tetapi sang raja dan ratu membuat kesalahan besar. Mereka lupa untuk mengundang salah satu peri. Semua raja dan ratu dari seluruh kalangan tetangga istana kerajaan memberikan hadiah dan doa kepada Mentari. Terakhir dan terpenting saatnya untuk 12 peri ikut mendoakan. Para peri memberikan hadiah luar biasa yang unik kepada Mentari. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberikan Mentari apapun yang ia butuhkan di dunia ini. Dan di akhir, hanya 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga akan memberikan hadiah istimewa kepada Mentari. Semoga seluruh kecantikan dunia bersamamu selama-lamanya. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan yang abadi. Semoga kau tidak akan pernah sedih dan selalu bahagia selamanya. Dan ketika peri terakhir saatnya memberikan hadiah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seluruh ruangan istana tiba-tiba tertutup asap berwarna hijau. Dan ketika asap itu lenyap, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya, siapa peri itu yang telah merusak upacara indah ini? Peri lain segera mengenalinya. Dialah peri hitam yang jahat. Oh, kulihat semua orang diundang. Orang-orang kerajaan, raja, ratu, dan teman-temanmu juga semua peri. Tapi sayangnya aku tak diundang. Raja meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku tidak akan mungkin pergi tanpa memberikan hadiah spesial untuk putri kecil ini. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan ia akan meninggal selama-lamanya. Usir monster itu, teriak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Ia tidak sekuat peri hitam, tapi ia berharap sesuatu yang paling tidak bisa meringankan kutukan jahat tersebut. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa mengurangi dampaknya. Kuharap kau tak mati saat kutukan itu terjadi, tapi kau tertidur dan akan terbangun oleh ciuman sejatimu. Itulah hadiah dariku. Sang raja yang dengan maksud mencegah dari kutukan ini memerintahkan semua jarum, mesin jahit atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Mentari tumbuh menjadi anak cantik yang baik hati dan dicintai semua orang. Suatu hari, ayahnya sang raja memerintahkan 3 peri untuk menjaga dan merawat Mentari. Ini merupakan tugas berat untuk mereka. Karena Mentari tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali 3 peri tersebut. Mentari tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba.
Hari ulang tahun ke-16, Putri Mentari hanya tinggal menunggu sampai matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam itu terjadi. Raja dan ratu melakukan apapun untuk bisa mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan terjadi. Mereka mengurung Putri Mentari di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi ia tak suka dikurung di kamar karena ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding. Mentari terpukau melihat pintu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu tersebut. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, ia memasuki pintu itu. Dalam kamar yang ia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Mentari berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Mentari meraih jarum. Dan pada saat itu terjadilah hanya dengan satu sentuhan jarum ia terjatuh dan tertidur dalam keabadian. Demikianlah, tepat pada matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 sang putri. Mereka memakaikannya baju yang indah dan meletakkannya di tempat tidur penuh bunga. Sejak hari itu, Mentari dikenal sebagai Putri Tidur. Raja dan ratu tak ingin merasakan kesedihan. Mereka memutuskan untuk menidurkan semua orang di istana. Sampai tiba waktunya sang putri terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan sedang melintas dan ia melihat sebuah istana yang tertutup semak berduri dan akar merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana dan Putri Tidur. Pangeran sangat tertarik, lalu ia memutuskan untuk pergi ke dalam istana. Semaknya begitu tebal dan duri-durinya hampir membuat mustahil untuk dilalui. Ia menggunakan pedangnya dan mulai membuka jalan dengan memotong semak yang dilewatinya. Akhirnya, ia tiba di pintu dan ia melihat dua orang penjaga di depan pintu sedang tertidur. Ia membuka pintu itu dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Ada banyak orang di lantai. Sejauh ia memandang, pangeran mulai berkeliling istana. Dan ia tiba di ruangan raja. Raja dan ratu juga tertidur di singgasananya. Lalu, ia melihat sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah ruangan di mana Putri Mentari tertidur. Di tempat tidur beralaskan bunga, pangeran mendekati tempat tidur dan mendekat ke telinga Mentari. Jadi kau Putri Tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik. Bisik sang pangeran. Dengan penuh cinta, ia mencium dahi Putri Mentari. Seketika, sang putri membuka matanya dan ia melihat seorang pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya sang putri, semua orang di istana juga terbangun dari tidurnya selama ribuan tahun. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka terbangun dan berlari ke ruangan sang putri untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika melihat putri mereka terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar sang putri untuk menikah dengannya. Sang putri tersenyum ke arahnya dan menerima lamarannya. Sang raja tentunya memberikan restu pada pangeran yang telah menyelamatkan putrinya dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara yang paling indah yang pernah ada. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Cinderella. Cinderella telah menikah dengan Pangeran Leo yang tampan. Mereka hidup berbahagia di sebuah istana yang megah.
Sementara itu, di rumah asal Cinderella, ibu tirinya Nyonya Puffy dan 2 putrinya merasa kecewa dan iri hati. Andai aku hidup di istana, aku akan menghadiri pesta-pesta dan berdansa. Aku bisa makan hidangan paling lezat setiap malam. Bahkan si Puspapu membayangkan hidup nikmat di istana. Nyonya Puffy murka dan membuang barang-barang Cinderella dari jendela loteng satu demi satu. Kita tidak butuh lagi ini semua. Tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Puffy melihat sebuah kotak teronggok di sudut ruang. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah arloji saku tua di dalamnya. Ia membawa kotak itu ke ruang tengah. 2 putrinya juga merasa penasaran ketika melihat jam itu. Lalu menekan tombol di bagian samping arloji untuk membukanya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kelihatan seperti jam biasa, dilengkapi cermin biasa. Kecuali jam itu mulai bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tiba-tiba, sinar terang memancar dari jam tersebut dan menerangi ruangan. Mereka terkejut. Lalu, tiba-tiba, peri jahat muncul di hadapan mereka. Akhirnya, aku kembali ke dunia ini. Siapa kau? Aku adalah peri masa lalu. Namaku Kyra Bell. Kyra Bell diusir dari negeri peri karena ia jahat dan sangat kejam. Ia berkata pada Nyonya Puffy dan anak-anaknya, "Siapa kalian yang telah menyelamatkanku, boleh ajukan permintaan apa saja." Aku yang menyelamatkanmu, bukan aku. Peri jahat meminta Nyonya Puffy untuk mengajukan permintaan. Dan tanpa ragu ia berkata, "Aku ingin waktu berputar kembali ke malam pesta dansa. Pangeran Leo semestinya menikahi salah satu putriku yang cantik." Acuh! Peri jahat mengayunkan tongkat sihirnya pada arloji saku dan membuat jam di negeri itu berjalan mundur. Saat itu, Cinderella menemukan dirinya kembali ke masa pada malam saat ia menikah dengan sang pangeran. Waktu berjalan mundur kembali kala ia mengunjungi rumah tempat disimpannya sepatu kaca. Saat ia memasuki rumah itu, waktu mundur lagi ke saat Nyonya Puffy dan anak-anaknya menguncinya di rumah dan mereka pergi untuk mencoba sepatu kaca. Pangeran Leo menemukan sepatu kacanya di tangga istana. Mundur lagi, waktu menunjukkan jam 12 malam. Kala berdansa dengan pangeran, Cinderella kala berangkat dengan kereta kencana dari Labu. Waktu terus berjalan mundur. Hingga Cinderella duduk di bawah pohon hazelnut, ditemani cheddar dan mozzarella. Dan Peri Liabel datang kembali. "Cinderella cantik, aku datang untuk membantumu." "Liabel, apa yang terjadi? Pangeran tidak mengenaliku lagi." "Ini pasti ulah saudaraku Kyra Bell yang jahat." Liabel bercerita tentang kotak misterius dari negeri peri. Kotak itu dilarang untuk dibuka, tetapi tetap dibuka oleh Kyra Bell. "Tidak!"
Kairabel akhirnya diperangkap dalam kotak jam tua sebagai hukuman. Setelah sekian lama waktu berlalu, ia dibebaskan oleh Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Ditunjukkannya pada Cinderella bahwa Kairabel bersama mereka. Nyonya Puffy mengajukan permintaan yang mengerikan. Untuk memperbaikinya, kita harus mengembalikan Kairabel ke dalam arloji itu. Setuju, tapi bagaimana? Liabel, Cinderella, dan sahabat-sahabat kecilnya membuat rencana. Setelah beberapa hari waktu berjalan mundur, Mahaduta Istana mengumumkan adanya pesta dansa. Namun kali ini, Cassandra dan Jezabel tidak memberitahu soal ini pada Cinderella dan diam-diam mempersiapkan baju pesta. Hari berikutnya, agar Cinderella tidak ikut, Nyonya Puffy menguncinya di loteng, lalu bersama putri-putrinya pergi diam-diam. Sebelum memasuki ruang dansa, Kairabel muncul di sisi mereka. Ia mengayunkan tongkat dan memberi mantra cinta pada Cassandra. Begitu Cassandra memasuki ruang dansa, berkat mantra cinta, Pangeran Leo tertarik padanya. Pangeran menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Ya. Sementara itu, Cinderella dan kawan-kawannya masih terkunci di loteng, menunggu peri baik hati. Merpati mendatangi jendela loteng, membawa arloji saku tempat Kairabel sebelumnya terperangkap. Lalu, peri baik hati Liabel muncul di hadapan mereka. Kita harus segera ke pohon hazelnut sekarang. Ia mengayunkan tongkat dan sekali lagi Cinderella dan kawan-kawannya tiba di bawah pohon hazelnut. Namun dari balik pohon, si peri jahat Kairabel mengejutkan mereka. Rencanamu akan gagal. Cinderella tak akan berhasil. Saatnya kau yang terperangkap dalam arloji, Liabel. Si peri jahat menyerang dengan segenap kekuatan jahatnya dan Liabel menangkisnya dengan tongkat ajaib. Tikus-tikus kecil dan merpati bersembunyi di belakang Cinderella karena pertikaian hebat itu. Tongkat Liabel semakin lama semakin kuat. Dan akhirnya peri jahat berhasil dikalahkan dan terhempas ke tanah. Cinderella, buka arlojinya. Cepat. Jangan, tolong. Aku tak sanggup terperangkap di sana lagi. Cinderella cepat membuka arloji di tangannya. Peri jahat menghilang dan perlahan kembali masuk ke dalam cermin arloji. Jam di negeri itu kembali berjalan normal. Namun tentu saja ini bukan akhir cerita. Pesta dansa, aku terlambat, Liabel. Liabel sekali lagi memberi Cinderella gaun yang cantik dan sepatu kaca. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan sihir, ia mengubah merpati menjadi seekor burung raksasa. Cinderella duduk di punggung merpati dan secepatnya terbang ke istana. Namun saat ia tiba, dilihatnya pangeran telah berdansa dengan Cassandra. Mozzarella dan Cheddar berlari mendekati pangeran dan berusaha menyadarkannya. Hei, gadis tercantik di pesta ada di sana. Apa? Gadis cantik? Biar saja, kita berdansa. Lihat, ia menunggumu. Ayo.
Begitu pangeran melihat Cinderella, ia jatuh hati kembali. Dan kekuatan cinta sejati mengalahkan mantra jahat peri. Cinderella dan Pangeran Leo akhirnya berdansa. Sepertinya aku mengenalmu. Wajah cantikmu tidak asing bagiku. Cinderella dengan bahagia berdansa dengan pangeran. Mozzarella dan cheddar pun ikut berdansa. Akhirnya, segalanya kembali seperti semestinya. Cinderella dan pangeran menikah kembali beberapa hari kemudian, dan kisah cinta mereka kembali sebagaimana seharusnya. Sementara Nyonya Puffy dan kedua putrinya terbakar api iri dengki. Lagi-lagi kita gagal melakukannya. Gagal. Putri Salju dan Cermin Ajaib. Pada suatu masa, di suatu tempat dengan langit biru yang indah dan rumput hijau yang subur, di sebuah kastil yang luar biasa indah, Putri Salju dan Pangeran Antoine hidup dengan bahagia. Tapi tidak jauh dari sana, Ratu Hela yang berhati jahat tinggal di sebuah gua yang gelap di balik gunung. Dia dan pelayannya Dunkov telah dibuang ketika mereka mencoba membunuh Putri Salju. Dan sekarang Ratu Hela mempunyai rencana jahat baru. Dunkov, kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Aku akan balas dendam pada Putri Salju. Ya, kau akan melakukannya, Yang Mulia. Hai pelayan kerajaan, katakan padaku, siapakah yang paling cantik di antara semua? Kau, ratuku, yang cantik di negeri ini kecuali untuk... Bodoh kau, Dunkov. Tidak, aku harus menjadi yang paling cantik di seluruh negeri. Aku harus membuat sebuah cermin ajaib. Jadi aku bisa menemukan hutan gelap ajaib. Cermin ajaib asli milik Hela sudah terkunci dalam penjara bawah tanah di kastil. Maka Hela memulai rencana untuk membuat sebuah cermin ajaib baru. Untuk itu, dia harus mengumpulkan seluruh bagian ajaibnya. Pertama, ia kumpulkan beberapa daun jim-jim, kemudian tunas ajaib merah jambu, dan batu rawa mengambang. Buku mantra sihirnya mengatakan untuk merebus semua itu dalam waktu 20 menit dengan suhu 400 derajat. Akhirnya, keluarlah cermin hitam baru dengan kekuatan yang lebih besar. Cermin hitam, bangunlah. Tunjukkan padaku letak hutan tempat kurcaci teman Putri Salju tinggal. Dunkov sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Cermin jahat baru melayang di depannya. Dikelilingi batu hitam beterbangan dan sebuah bingkai ungu yang runcing. Di dalam cermin itu terlihat hutan tempat tinggal kurcaci, tetapi wujudnya gelap dan menyeramkan. Hela menggapai ke dalam cermin itu. Cermin hitam, tidak lagi di dinding. Ubahlah hutan kurcaci dan tangkap mereka semua. Sementara itu, 7 kurcaci yang sedang bekerja sepanjang hari keluar dari pertambangan satu persatu. Pertama Ace kurcaci ulung, lalu Shy kurcaci pemalu, kurcaci pemarah angry, kurcaci bodoh silly, kurcaci penasaran curious, si periang jolly, dan si pemalas lazy. Ini adalah hari kerja yang panjang. Mari kita beristirahat. Mungkin bisa tidur sebentar di sini. Tidak mungkin. Bangun, kita tidak bisa beristirahat. Kita harus pulang ke rumah sebelum menjelang malam. Para kurcaci berjalan berbaris. Si bodoh berjalan di barisan paling belakang. Ia melihat seekor gagak terbang di antara ranting pohon.
sebuah batu bersinar berada di mulut gagak itu. Konsentrasinya beralih dan mulai memanjat pohon untuk mendapatkan batu cemerlang di mulut burung gagak itu. Naik, naik, naik. Saat si kurcaci hampir menangkap gagak itu, pohon itu mulai bergoyang. Gagak itu kemudian terbang dan pergi. Ranting-ranting membalut tubuh kurcaci erat hingga tidak bisa lepas, dan ia kehilangan topi hijaunya di sebuah cabang. Kurcaci lain tidak tahu kalau si bodoh tidak ada dan tetap berjalan. Sekarang si penasaran berada paling belakang. Lalu ia mencium bau kue pai yang lezat. Ia menutup mata dan berjalan ke arah aroma itu berasal. Sihir hutan itu membawanya ke cabang pohon dan kepalanya terbentur. Kemudian aroma magis hutan itu menutupinya dan membawanya pergi. Yang tertinggal hanyalah topi kuningnya. Para kurcaci yang tersisa akhirnya tiba di pondok kecil mereka di hutan. Sementara itu di kastil, Putri Salju mengumpulkan makanan kerajaan paling lezat untuk dibawa kepada teman-teman kesayangannya, 7 kurcaci. Sayang, aku akan pergi ke hutan untuk mengunjungi teman-temanku 7 kurcaci. Berhati-hatilah karena Hela yang jahat bisa ada di mana saja. Aku mencintaimu, sayang. Putri Salju memulai perjalanan panjangnya melalui hutan ketika seekor burung cantik datang dan hinggap di bahunya. Ia sepertinya mencoba untuk memperingatkan sesuatu. Burung itu terbang menjauh dan mencoba membuat Putri Salju mengikutinya. Oh, aku mengerti. Kau mau aku mengikutimu? Baiklah. Ketika Putri Salju mengikuti burung itu, ia menemukan topi hijau yang berayun di cabang pohon. Tapi ini adalah topi milik kurcaci bodoh. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya. Sang putri terus mengikuti burung berwarna-warni itu. Kemudian ia menemukan topi kuning pada tumbuhan berduri. Itu topi kurcaci penasaran. Sang putri dan burung warna-warni bergegas ke pondok kurcaci. Para kurcaci sangat berharap ketika melihat Putri Salju. Putri Salju, aku sangat senang kau datang. Kami tidak dapat menemukan si penasaran dan si bodoh. Tolong bantu kami. Kita harus menemukan mereka. Mereka mungkin terjebak perangkap Ratu Jahat Hela. Kita harus menemukan mereka. Si pemalu dan aku menunggu di rumah. Jika mungkin mereka kembali. Putri Salju, si ulung, si periang, dan si pemarah mulai pergi mencari. Jauh dari sana, pada gua Ratu Jahat di balik pegunungan, Hela dan pelayannya Dankov telah memenjarakan si penasaran dan si bodoh dalam kurungan. Kalian akan dihukum karena membantu Putri Salju. Aku akan menghancurkan kalian dalam kegelapan hutan. Hela berjalan kembali ke dalam gua dan menuju ke cermin jahatnya. Cermin hitam. Temukan Putri Salju dan teman-temannya. Ubah apa saja yang cerah dan hangat menjadi badai. Putri Salju dan para kurcaci mengikuti burung warna-warni sepanjang jalan. Tapi cuaca berubah buruk menjadi badai dahsyat. Mereka terus melaju dalam gelap agar bisa menemukan teman-teman mereka. Mereka berjalan sepanjang malam, masuk dalam pegunungan. Burung warna-warni terus memimpin ke arah gunung untuk menyelamatkan para kurcaci. Dari tepi tebing, Hela yang jahat melihat Putri Salju dan kurcaci datang. Ia tahu mereka akan lelah karena harus melalui badai. Aku tahu mereka akan datang. Dankov, semuanya sudah siap?
Ya, Ratuku, semua sudah siap. Putri Salju dan para kurcaci kelelahan, tetapi mereka harus terus mendaki. Ketika sampai di puncak, mereka melihat pintu masuk gua dan kurungan gantung di tebing berisi si penasaran dan si bodoh di dalamnya. Kami akan segera menyelamatkan kalian. Putri Salju, ada cermin hitam. Dia memiliki cermin hitam di dalam gua. Putri Salju berhati-hati memasuki gua. Di luar, Dankov mengawasi kurungan. Sementara itu para kurcaci saling berbisik, berencana untuk menyelamatkan teman-teman mereka. Si pemarah menyelinap di belakang Dankov dan menutupi kepalanya dengan karung besar. Lalu si periang melepas perangkap. Tapi kurungan itu bergerak cepat sehingga membentur kepala Dankov. Tetapi untungnya pintu perangkap masih terkunci. Kuncinya ada di leher Dankov. Di sana? Lihatlah. Ambillah. Buka kurungannya. Si periang mengambil kunci yang ada di leher Dankov dan segera membuka pintu perangkap. Si bodoh dan si penasaran berhasil diselamatkan. Tetapi di dalam gua, Putri Salju harus berhadapan dengan Ratu Hela yang jahat. Hela, kau tak bisa menjadi cantik dengan menjadi jahat. Jika kau ingin menjadi cantik, kau harus ubah hatimu dan berhenti menyakiti orang. Kecantikan itu datang dari dalam hati. Tetapi Hela jahat itu tidak menghiraukannya. Ia gunakan mantra ajaib sehingga matanya menjadi merah dan merubah jari-jarinya menjadi pisau tajam. Namun di belakang Hela, para kurcaci menyelinap untuk menyelamatkan Putri Salju. Hela mendekati Putri Salju, mengantarnya menuju ke arah cermin hitam. Masuklah ke dalam cermin, Putri Salju. Maka kau akan menghilang ke dalam hutan yang gelap selamanya. Si bodoh menyelinap di depan ratu yang jangkung itu. Dan yang lainnya mendorong dari belakang. Ia jatuh melewati Putri Salju, masuk ke dalam cermin hitam. Jeritan Hela membangunkan Dankov. Dia berlari ke dalam dan melihat Putri Salju di sebelah cermin. Aku datang, Ratuku, yang tercantik di seluruh negeri. Mereka terjebak di dalamnya. Para kurcaci berlari dengan riang dan memeluk Putri Salju. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Putri Salju. Kita harus menyingkirkan cermin ini. Kurcaci dan Putri membuang cermin dari atas tebing ke dasar sungai. Sekarang, mari kita pulang. Akhirnya, si bodoh dan si penasaran berbahagia bisa kembali ke rumah lagi. Bersama dengan Putri Salju, mereka membuat makan malam yang lezat dan kemudian bersenang-senang.